harusnya segala perangkat, segala alat yang dianugerahkan Allah itu kita pakai untuk ilaihi roji'un. Semakin kita mendekat kepada Allah. Berarti tadi ada rumus macam-macam tajarrud, tawajud. Sebenarnya sederhananya, apakah dengan musik ini aku lebih merasa dekat dengan Allah, muncul kesadaran ketuhanan dalam diriku, atau Allah rasanya lebih banyak terlibat dalam hidup. Sebenarnya ada satu khazanah yang saya tahu, yaitu filsafat yang punya perspektif, punya buku, punya tokoh, dan punya sejarah terhadap sesuatu ini, yaitu musik. Musik ini sebenarnya ada banyak filosof yang juga musisi. Salah satunya konon Al-Farabi itu suka musik, ahli musik dan menulis tentang musik secara khusus. Nah, Pak Faiz pengen memulai dari musik itu sendiri. Kalau dalam perspektif filsafat itu apa, Pak Faiz? Baik, ini saya tidak berani terlalu besar dari perspektif filsafat ya. Perspektif saya saja ya. Iya. Khawatirnya perspektif, Pak. nanti orang-orang kok kurang filosofis itu. Iya. Enggak ya. Jadi begini. Jadi musik itu salah satu bagian dari sisi humanitas kita. Jadi sisi kemanusiaan. Atau mungkin kalau dalam bahasa agama, di antara fitrah yang dimiliki manusia, yang itu berbeda dengan semua makhluk yang lain, itu antara lain daya harmoni, termasuk harmoni suara, termasuk musik. Kan satu-satunya makhluk yang bisa bermusik kan manusia. Yeah. Kalau kita lihat, apa ada binatang bisa bersuara, tapi yang bisa bermusik dengan indah, binatang itu mungkin nada suaranya kayak musik, tapi kan yang menafsirkan itu sebagai musik manusia. Dia tidak ngerti bahwa kita yang bilang burung itu bernyanyi. Indah sekali suaranya burung itu kan kita. Yeah. Jadi dari sisi ini pertama-tama mungkin perlu kita pahami bahwa daya musik, daya harmoni, memahami keindahan suara itu bagian dari fitrah, berarti dia anugerahnya Allah kepada kita manusia. Okay. Nah, semua anugerahnya Allah kepada manusia itu pasti ada manfaatnya, ada gunanya kalau kita gunakan secara tepat, pas. Secara tepat dan pas. Sesuai, mulai niatnya, kaifiatnya, akhlak, adab, dan tujuannya. Kaifiat itu kira-kira bagaimana caranya jadi caranya yang baik, niatnya juga untuk kebaikan, kemudian hasilnya juga berbuah yang baik. Entah dengan teori, nanti teorinya macam-macam, tapi polanya secara umum ini. Seperti itu. Jadi pemahamannya. Nah, kalau dalam tradisi filsafat itu sendiri, Pak Faiz, yang Pak Faiz telusuri, sejarah awalnya titik temu filsafat dan musik itu di siapa? Ya, kalau filsafat itu kan ya nanti di para filosof awal seperti Aristoteles sudah membahas ini. Membahas itu. Ya, jadi tentang bagaimana musik itu sebagai bagian dari hidup manusia. Kemudian apalagi agama-agama itu banyak sekali. Iya. Ya, membahas tentang ini, termasuk para filosof Muslim. Beberapa juga membahas tentang ini. Bahkan beberapa filosof muslim itu tidak hanya ahli musik, tapi juga banyak berteori, berfilsafat tentang musik. Tentang musik. Iya. Nah, kalau yang salah satu yang ahli memainkan musik, Al-Farabi. Al-Farabi itu biola ya? Iya, jadi apa ya? Semacam lira. Lira itu ya, semacam jadi, seperti biola gitu. Ada satu cerita, suatu ketika Al-Farabi ini diundang ke istana, ke istana seorang raja. Karena beliau ini ilmuwan besar, beliau dihargai. Rajanya, kalau bahasa kita hari ini, booking ahli musik. Oh iya. Ya. Kayak di restoran ada live musik. Ada musiknya. Nah, Al-Farabi dijamu makan, kemudian dihibur dengan para pemusik istana. Al-Farabi merasa, wah ini kurang canggih ini musik ini. Terus dia, coba saya dipinjemi alat musiknya. Nah, dimainkanlah oleh Al-Farabi alat musik itu. Lagu pertama adalah lagu gembira, seneng. Orang satu ruangan, seneng semua, ceria semua dengan lagu tersenyum itu. Gitu. Kemudian lagu kedua dibikin lagu sedih.
Ceritanya orang satu ruangan itu kemudian nangis semua. Nah, lagu ketiga dibikin lagu yang syahdu, yang menenteramkan. Nah, ceritanya tidur semua kemudian orang-orang Di lagu mungkin ketiga karena, itu. iya, karena sudah kenyang Iya. dari 3 musik 3 lagu, apalagi yang terakhir yang Nina Bobo, Iya. tidur mereka semua. Dan saat itu Al-Farabi keluar. Nah, ini dari sini sebenarnya pelajaran bahwa musik itu kita pakai untuk menggembirakan bisa, untuk kesedihan bisa, bahkan menenteramkan, menenangkan juga bisa. Jadi Tergantung. kunci memahaminya tidak pada musiknya, tapi bagaimana kita memainkan tujuan dan arahnya, orientasinya untuk apa. Iya. Dan berarti bahwa musik adalah satu kekuatan tersendiri Iya. yang bebas nilai ya, kata Pak Faiz tadi. Bebas nilai tergantung kita akan mengarahkannya kemana. Karena itu bisa jadi sebagian orang menggunakan itu untuk ya menyebarkan kemaksiatan, tapi ya bisa jadi juga ada seperti Bang Haji Roma Irama, Ya, kalau dulu jadi tuh Nasidaria yang kalau menyebarkan kebaikan. dalam tasawuf itu ada pandangan seperti ini. Jadi musik itu yang memang diterima, dianjurkan, itu yang membawa beberapa fungsi. Misalnya yang pertama ada fungsi tawajud. Fungsi tawajud itu menghadirkan kesadaran wujud. Jadi begitu kita dengar musik semakin sadar, ternyata aku itu memang makhluk fana. Muncul kesadaran. Ini namanya fungsi tawajud. Jadi kan kita sering dengar lagu apa, religi apa, itu kita terus sadar, terus nangis, terus itu fungsi tawajud. Iya. Kemudian bisa pula fungsi tajarrud. Fungsi tajarrud itu membebaskan diri kita dari keterikatan duniawi. Kan kadang-kadang kita sering dengar musik terus lupa semuanya. Lupa bahwa kita utangnya banyak, lupa bahwa kemarin tidak lulus ujian, lupa karena asik dengar musik. Ini namanya fungsi tajarrud. Bisa loh dia membebaskan kita dari keterikatan duniawi. Jadi bisa juga kemudian fungsi hikmah. Jadi musik itu kadang-kadang membawa hikmah. Orang menasehati itu kadang-kadang dibandingkan cuma ngomong seperti saya, seperti HP, cuma ngomong ini kadang-kadang kurang menyentuh. Yeah. Ada yang lebih menyentuh mungkin dengan musik, dengan lagu, dengan nada yang ada intonasinya, dengan syair-syair yang membuat orang wah indah sekali ya, tersentuh. Mungkin para sastrawan ketika membaca, ketika menyampaikan itu lebih tersentuh. Kita diberi teori cinta bulat, rumit, itu mungkin tidak tersentuh, tapi syair-syairnya Majnun itu kan membuat kita tersentuh. Nah, ini bisa jadi fungsi hikmah, kesadaran kita terbangkitkan. Kita menemukan banyak hal yang baru dari musik. Bisa juga nanti ada fungsi madah. Fungsi madah itu musik untuk memuji. Kan, untuk memuji. Iya, untuk memuji. Kan banyak musik itu isinya memuji Rasulullah, menegaskan kebesaran Allah. Ini kan fungsi pujian. Madah. Itu kalau kayak saya di desa-desa dulu zaman kecil habis adzan nunggu iqomah itu kan ada namanya pujian. Iya. Nah, itu kan nada-nada sholawat pakai lagu. Jadi kalau musik itu menghadirkan yang semacam ini, kalau dalam dunia tasawuf ya dia indah. Jadi, fungsi hikmah itu yang kerasa betul loh Pak Faiz. Jadi ceramah seperti ini atau obrolan seperti ini, kalau dikasih musik yang syahdu itu lebih mudah sampai kepada pendengar. Tapi berbeda ketika gelondongan kosong, nggak ada backsoundnya. Makanya itu banyak ceramah-ceramah kan dikasih nuansa musik, agar kemudian kalau tentang syahdu dikasih musik syahdu, kalau tentang ketegasan dikasih musik ketegasan, tergantung kepada konten ceramahnya untuk memberikan power tambahan dari pesan yang ingin disampaikan dalam ceramah itu. Bahkan ada cerita itu Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau yang mendirikan Muhammadiyah. Beliau ini ahli main biola. Jadi beliau itu kadang ngajar murid-murid beliau sambil bawa biola. Jadi ada cerita satu ketika ada muridnya bertanya tentang apa itu agama. Terus beliau mengangkat biolanya, main biola dengan satu lagu yang indah. Nah, terus ditanya, gimana kesanmu tentang lagu tadi? Indah Kiai, saya rasanya tentram, hati saya rasanya itu. Terus
Seperti itulah agama, menenteramkan, membuat orang tenang, membuat hidup beres. Kemudian coba kamu mainkan. Dia mainkan karena dia tidak ngerti main biola, iramanya kacau, kedengarannya di telinga juga tidak karu-karuan. Terus Yai Ahmad Dahlan tanya, gimana kesanmu tentang yang kamu mainkan tadi? Wah, rasanya kacau Kiai, rusak. Nah, itulah agama kalau di tangan orang yang tidak ngerti ilmunya. Jadi, nah, itu kan indah menjelaskan agama dengan ilustrasi musik, alat musik. Jadi lebih bisa menyentuh, lebih bisa memahamkan. Jadi makanya seperti saya bilang tadi, dia ini sesuatu anugerah dari Allah, fitrah yang sudah ada dalam diri kita. Sehingga mari kita manfaatkan sebagaimana akal, sebagaimana intuisi, sebagaimana macam-macam daya yang ada dalam diri kita untuk hal-hal yang positif. Oke. Nah, untuk menjamin permainan musik kita itu mengarah kepada sesuatu yang positif, Pak Faiz. Karena kan salah satu keberatan orang pada musik itu biasanya adalah karena sangat identik dengan keburukan. Entah itu kemaksiatan, dalam hal ini buka aurat, mabuk, sia-sia, menghilangkan kesadaran orang dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ke situ sebenarnya mudah, kalau membawa ke mabuk, kemaksiatan, macam-macam. Ada yang lebih halus dari itu, yang harus kita hati-hati. Kalau bahasa agamanya lahu, jadi membawa pada kelalaian. Nah, jadi berarti mudahnya parameternya adalah apakah musik ini, kalau yang maksiat tadi kan mudah, kok jadi minum-minum dengan musik, kok jadi buka-bukaan aurat. Itu kan mudah, itu mesti salah, nggak perlu dibahas lagi. Tapi ada kalanya halus, misalnya kita jadi terlena, lupa dengan tanggung jawab kita sebagai hambanya atau sebagai khalifahnya. Kita berhenti hanya di menikmati musik saja, melupakan tugas-tugas. Nah, ini lebih halus, harus waspada. Jadi harusnya segala perangkat, segala alat yang dianugerahkan Allah itu kita pakai untuk ilaihi roji'un. Semakin kita mendekat kepada Allah. Berarti tadi ada rumus macam-macam, tajarud, tawajud. Sebenarnya sederhananya, apakah dengan musik ini aku lebih merasa dekat dengan Allah, muncul kesadaran ketuhanan dalam diriku, atau Allah rasanya lebih banyak terlibat dalam hidupku atau tidak? Itu parameter mudahnya. Parameter mudahnya. Ya. Jadi bisa jadi mungkin problemnya bukan di musiknya secara umum, tapi musik rock. Karena saya kalau dengerin musik rock, itu pun bukan di musik rocknya, tapi di subjektivitas kitanya. Orangnya. Jadi saya kalau dengerin musik rock itu arahnya ke kesia-siaan atau kelalaian. Ya sudah, dengerin musik yang lain misalnya. Atau enggak, kalau saya justru rock bikin saya menyadari wujud saya tadi. Kata Pak Farin Faiz. Ketika dangdutan justru saya jadi lalai. Jadi lupa waktu, lupa sholat, lupa semua. Nah, jadi bisa jadi kemudian jenis musiknya juga akan mempengaruhi. Jadi kalau ini mungkin masing-masing pribadi beda-beda, tergantung sejarah hidupnya masing-masing. Karena ada orang itu kayak saya misalnya dari desa, dangdut, qosidah zaman dulu ya, nasidaria dan kawan-kawan. Kalau denger-denger yang gitu itu ada rasanya, ada gerengnya. Terbayang ke masa lalu, mungkin ingat dosa-dosa zaman dulu dan lain sebagainya. Kalau dengar musik rock beda lagi ya. Mungkin teman yang lain justru karena generasi 90-an misalnya yang jaya-jayanya musik slow rock apa gitu. Sehingga justru kalau dengar-dengar musik-musik rock bangsane Ahmad Al-Barkah atau musik rock yang apakah itu, dia tergetar justru. Justru tergetar. Jadi kesadaran kemanusiaannya muncul, kesadaran ketuhanannya lahir. Mungkin karena sadar, wah ternyata aku ini fana ya, ternyata aku sudah tua ya, berarti ini harus segera siap-siap dan lain sebagainya. Jadi musik bisa memancing kita ke situ. Dalam kebaikan. Jadi sebenarnya bukan hanya pada si penciptanya yang memberikan makna ya Pak Faiz. Bisa jadi kedaulatan kita juga berpengaruh dalam memaknai musik. Ya kan, mungkin isinya indah, musiknya bagus misalnya, syair-syairnya ilahiyah, tapi
didengerin sambil minum, didengerin kan sama aja. Kacau gitu, juga. Jadi tidak tergantung Atau alat. mungkin yang ada ini nggak Pak Faiz lagi pandangan filsafat tentang musik itu sendiri? Banyak sebenarnya filsafat musik itu uraiannya macam-macam. Biasanya ya seperti tadi tema-temanya,